Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya. Ada sebuah lembaga pondok pesantren yang setiap tahunnya di bulan Ramadan itu meminta sumbangan kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat dengan menyebarkan proposal. Dan proposal itu bertulis bahwa uang yang dapat nanti untuk anak yatim, fakir miskin dan duafa dan lain-lain. Dan menambah jumlah santrinya menjadi 2 kali lipat. Misal jumlah santri 50 tapi ditulisnya 100 orang. Dan uang yang dapat hanya digunakan untuk santri dan diberikan kepada 20 orang yang kuli bangunan yang tidak mampu. Apakah mencari dana seperti ini diperkenankan dalam Islam? Mohon jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dakwah itu adalah dunia kebaikan. Artinya kalau kita ingin mengajak orang dalam kebaikan harus dengan cara yang baik. Perlu kejujuran, perlu ketulusan. Enggak dibenarkan kalau kita ingin membuat masjid dengan cara yang enggak benar. Kita sering buat contoh bangun masjid gerakkan perampok untuk ngerampok. Seperti wudhu dengan air kencing, enggak akan suci. Tujuannya adalah baik tapi dengan cara macam bohong segala macam enggak benar begitu itu. Kalau sudah ustaz model begitu ya ini bahaya ini ustaz. Santrinya dilipat gandakan. Akhirnya itu untuk apa? Makanya kita sering marah. Kalau kita ingin mengajukan sesuatu, ya sebutkan kebutuhannya seberapalah dengan perkiraannya. Jangan dinaikkan dengan harapannya apa? Nanti kalau hanya ngasih separuh aja kan sudah cukup. Ini kayak orang dagang mau nipu orang. Harga dinaikkan dulu nanti yang nawar masih kenalah kita. Enggak begitu. Jujur kita perlu jujur. Yang gerakkan hati mereka itu Allah kok. Enggak perlu santrinya ditambah-tambahkan biar enggak ada biasa. Santrinya berapa? Sebutkan santri berapa. Kebutuhannya apa? Untuk fakir miskin, fakir miskin. Harus salurkan fakir miskin. Yang kaya nggak boleh dapat di situ. Kalau untuk santri, ya udah. Kalau untuk santri yang kaya pun bisa dapat di situ. Makanya akadnya itu harus jelas. Dan kita harus yakin dengan Allah loh ya. Minta bantuan kok. Bagaimana seorang ustadz nggak yakin kepada Allah sehingga harus bohong? Ini bagaimana? Harus yakin bahwasanya membantu adalah Allah nanti. Dengan jujur, dengan tulus, Allah akan giring di luar dugaannya nanti. Tapi kalau sudah mulai ada bohong dan sebagainya, nggak akan ditolong oleh Allah. Kenapa? Dia tuh sebenarnya nggak percaya kepada Allah yang akan nolong. Dia lebih percaya kepada orang itu kalau akan nolong. Makanya aku bohongi orang itu biar dia bantu. Makanya dia seolah-olah nggak percaya pada Allah orang itu. Dakwah itu perlu ketulusan. Dan ini benar hakikat Allah yang akan bantu. Untuk fakir miskin ini. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diakadkan, itu namanya berdusta bohong. Akadnya untuk orang fakir tapi tidak dikasih ke orang fakir saja. Akadnya untuk anak yatim yang tidak yatim ikut mendapatkan. Nggak boleh itu semuanya. Kita perlu kejujuran. Santri 100 bilang 100. 200. Nggak usah dilebihkan. Karena bisa jadi ada orang yang menanggung semuanya. Santrinya berapa? 100. Baik, saya kasih 100. Tak tahu uang 50. Mau dikemanakan 50-nya? Ayo, haram dimakan santri. Yang jelas sudah bohong deh. Nggak dibenarkan semacam itu. Ingat para santri kalau pengen punya bodoh yang jujur. Justru kejujuran kita ini tanda kalau kita yakin bahwasanya menolong adalah Allah. Bukan yang menolong itu orang-orang kaya, bukan perusahaan. Yang menolong adalah Allah. Kalau ingin mengajukan, ngajukan. Tapi dengan kejujuran. Kemudian setelah itu disalurkan sesuai dengan akadnya tadi. Untuk apa? Harus jujur di sini. Semoga Allah menjaga kita dari dusta. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah mudahkan dalam dakwah semuanya. Dan semoga mengkabul hajat kita semua. Wallahu a'lam bishawab.